Ibu ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua di sini diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pagi ini dengan lancar ya. Ya, Bu. Seperti biasa, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dibuka silakan pimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, di sini ada yang tidak hadir atau ada semua nih teman-temannya? Ada semua, Bu. Oke, berarti kalau udah hadir semua berarti udah siap dong mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Siap, Bu. Oke, karena siap, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan minggu lalu? Saya, Bu. Oke, boleh Fadia. Jadi materi minggu lalu itu, Bu, tentang prokrastinasi, Bu, menunda-nunda tugas. Oke, kalau menurut Fadia itu tentang menunda-nunda tugas ya. Jadi gimana nih menurut teman-teman yang lain? Sama, Bu. Oke, berarti masih ingat ya materi minggu lalu. Jadi kalau materi minggu sekarang ya, ada yang tahu tidak? Nggak tahu. Apa tuh, Bu? Nah, kuncinya tuh ada di sebuah tayangan video. Nanti Ibu akan menayangkan video. Ibu harap Anda semua bisa memperhatikan dan menyimak isi videonya ya. Ya, Bu. Nanti setelah video selesai, Ibu mau nanya kesimpulan dari isi video kita ya. Ya, Bu. Oke. Itu ya. Ya, Bu. Setiap orang punya waktu yang sama 24 jam. Tapi cara kita menggunakannya itu yang berbeda. Main game memang seru. Apalagi kita masih muda. Satu level, dua level, satu hari, 2 hari. Tugas nanti aja. Kan masih banyak waktu. Tanpa sadar, waktu terus berjalan. Tapi dia tetap tenang. Sampai akhirnya waktu benar-benar habis. Semua tugas harus selesai. Panik, segalanya dikerjakan dalam satu malam. Semua diburu waktu, tanpa rencana, tanpa istirahat. Detik demi detik terasa semakin cepat. Tapi tugas belum juga selesai. Begitu pagi datang, tubuh tak lagi kuat, ngantuk, stres, kelelahan, tidak sehat, dan hasilnya hanya penyesalan yang tersisa. Tugas jadi tidak maksimal, bukan karena tak mampu, tapi karena tak sempat bersiap. Waktu tak bisa diulang, tapi kita bisa belajar darinya. Mulai sekarang, atur waktu dan ya, segalanya akan jauh lebih baik. Oke, dari video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Nabila dulu ya, Dini. Jadi tadi ada anak laki-laki, Bu, dia nggak bisa ngatur waktunya dengan baik. Dia main game aja terus sampai tugasnya itu nggak terbuat sama dia. Oke, kalau menurut Nabila, anak tadi tidak mengatur waktu dengan baik karena sibuk main game ya. Kalau Dini, boleh Dini? Kurang lebih sama dengan teman saya, Bu. Jadi si anak laki ini dia sibuk mengisi waktu luangnya dengan bermain game sepanjang hari tanpa memikirkan tugas yang harus dikerjakan, Bu. Jadi alhasil dia menyesal, Bu, karena tugasnya dapat nilai C gitu, Bu. Oke, karena dia sibuk main game, tugasnya tidak dikerjakan dengan baik, jadi nilainya buruk gitu ya Dini ya. Oke, kepada Najwa, boleh Najwa? Oke, sama sebenarnya, Bu, sama teman-teman. Ada anak laki-laki yang dia sibuk main HP, padahal tugasnya banyak, Bu. Terus pas sudah di tengah malam, dia ngerjakan tugasnya juga, Bu, tapi kurang maksimal, jadi nilainya C, Bu. Oke, kalau menurut Najwa juga sama ya, karena sibuk bermain game, dia itu mengerjakan tugasnya jadi tengah malam, jadi nilainya tidak maksimal ya. Benar ya, pada
Jadi ada yang tahu tidak apa itu manajemen waktu? Oke, Anissa, boleh Anissa? Menurut saya Bu, manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengelola dan mengatur waktu kita dengan baik. Oke, kalau menurut Anissa bagaimana cara mengelola waktu kita dengan baik? Ada lagi? Sama ya, benar ya apa yang dikatakan Anissa. Manajemen waktu itu adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, dan mengendalikan penggunaan waktu secara efektif ataupun secara baik untuk menyelesaikan berbagai aktivitasnya ya. Jadi di sini boleh Ibu minta kelas ini untuk membagikan dua kelompok. Boleh, Bu. Bu. Oke, silakan dibagikan ya kelasnya. Sudah terbagi kelasnya menjadi dua kelompok. Sudah, Bu. Jadi dua kelompok ini Ibu akan mengajak dua kelompok ini untuk berdiskusi menggunakan yang namanya papan bimbingan. Jadi di sini tuh ada papan bimbingan pentingnya manajemen waktu dan ada dampak buruk jika kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik ya. Siapa nih yang mau jadi kelompok dampak buruk dan pentingnya manajemen waktu dengan baik? Namanya Pak. Gak apa-apa kelompok ini. Apa-apa, Bu. Oke, ini ya. Nanti anak-anak ibu semuanya bisa mencari yang mana pentingnya manajemen waktu dengan baik dan dampak buruk ketika kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik. Nanti bisa dicari di sini. Jadi setelah itu Ibu minta presentasikan perwakilan kelompoknya ya. Siapa yang siap duluan nanti Ibu ada reward deh dari kelompoknya. Ntar ya. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh dikerjakan ya. Gimana kelompoknya udah pada siap? Sudah, Bu. Oke, tadi yang siap duluan kelompok dampak buruk jika kita tidak manajemen waktu ya. Boleh perwakilannya untuk membacakan dampak buruknya jika kita tidak memanajemen waktu dengan baik ya. Ya, Bu. Ya, sini boleh berdiri. Oke, dan Fanka. Oke, boleh dipresentasikan nih Fanka. Boleh. Jadi dari kelompok kami ini dapat dampak buruk jika tidak bisa mengatur waktu. Yang pertama itu ada tugas sering terlambat dikumpulkan. Karena tidak bisa mengatur waktu, tugas itu jadi sering terlambat karena kan nggak dikerjakan juga karena kebanyakan buang-buang waktu untuk bermain. Terus selanjutnya ada prestasi belajar menurun. Terus ada merasa lelah dan kewalahan karena kayak begadang itu kan, jadi lelah dan kewalahan. Terus ada kurang tidur karena begadang menyelesaikan tugas mendadak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Fanka. Benar ya, seperti yang kelompok dampak buruk itu jawab. Jadi ada tugas sering terlambat dikumpulkan, prestasi belajar menurun, kurang tidur, merasa lelah dan kewalahan juga ya. Oke, boleh selanjutnya dari kelompok boleh Fanka, dari kelompok pentingnya manajemen waktu ya. Oke, boleh bisa dibacakan. Terima kasih Bu. Kami dari kelompok pentingnya manajemen waktu. Jadi jawaban kami itu pentingnya manajemen waktu yang pertama yaitu untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Sebagai seorang student kita tentu punya banyak tanggung jawab dan tugas ya. Jadi karena kita dengan manajemen waktu itu kita
bisa lebih disiplin, maksudnya kita bisa teratur lah mengerjakan setiap tanggung jawab kita. Habis itu pentingnya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas belajar. Dengan manajemen waktu itu cara belajar kita tuh lebih baik dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga, pentingnya adalah untuk menyeimbangkan waktu belajar, main, istirahat, dan ibadah. Ini kan seperti rutinitas kita sehari-hari lah kan dalam kehidupan kita itu. Jadi kalau dengan manajemen waktu itu kita sadar dan tahu kalau yang waktunya belajar, main, ibadah, atau yang lain itu kita jadi tahu gitu. Terus yang terakhir ada untuk mengurangi stres akibat tugas menumpuk. Nah, manajemen waktu itu penting biar kita tuh nggak numpuk-numpuk tugas yang kalau misalnya tugas itu tertumpuk kita tuh jadi stres. Tepuk tangan dulu untuk waktu kita. Jadi benar ya, mengapa kita penting memanajemen waktu itu bisa meningkatkan produktivitas belajar, mengurangi stres akibat tugas menumpuk, menyeimbangkan waktu, juga melatih disiplin dan tanggung jawab kita ya. Sesuai janji ibu tadi ada reward ya bagi yang menang. Iya, sama ini juga dapat reward ya. Oke, jadi tadi kan kita mau membahas tips ataupun cara kita mengelola waktu dengan baik. Kalau sebelum itu boleh nggak kita ice breathing dulu? Boleh. Oke, untuk meningkatkan semangat kita, kita tepuk semangat aja ya, bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, jadi kan tadi kita udah tahu dampak buruknya kita tidak memanajemen waktu, juga ada mengapa pentingnya kita memanajemen waktu. Dari Ananda ibu semua nih, ada nggak yang terpikir tips ataupun cara mengelola waktu dengan baik nih? Oke, boleh Fitri? Caranya yaitu dengan membuat jadwal-jadwal Bu, misalnya kayak buat ditempel to-do list-nya gitu. Jadi kalau misalnya udah kerjain bisa disertai juga waktunya dari jam segini sampai jam segini ada kegiatan apa dan kayak gitu. Oke, kalau menurut Fitri kita membuat list jadwal-jadwal kita ya. Ada lagi? Coba Oke, Fatia boleh. memprioritaskan yang lebih dahulu, Bu. Oke, memprioritaskan mana yang lebih penting dulu dikerjakan. Oke, boleh. Ada lagi? Oke, Dini boleh. Mungkin bisa menggunakan alarm pengingat Bu. Oke, buat alarm gitu ya supaya kita mengingat jadwal-jadwal kita. Oke, boleh. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan yang menjawab. Benar ya apa yang dikatakan Fitri, juga Najwa sama Dini. Kita itu bisa membuat jadwal harian, mingguan, juga menentukan skala prioritas, gunakan teknik manajemen waktu, juga hindari gangguan ataupun kebiasaan menunda-nunda tugas ya. Jadi di sini Ibu ada lembaran jadwal harian dari pagi, siang, sore, malam sampai Ananda semua istirahat. Jadi Ibu harap Ananda semua bisa mengisinya sesuai versi kegiatannya masing-masing. Jadi nanti bisa ditempel di meja belajar ataupun rak buku ya. Ya, Bu. Boleh ketua kelas nanti bagikan ya pada teman-temannya. Sudah dibagikan ketua kelas
Oke, terima kasih ya Fanika. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah mau mengikuti kegiatan kita dengan baik, dengan aktif. Juga Ibu harap Anda semua bisa mengatur waktunya dengan baik ya setelah ini.